bersama kakak, Kaniko, dan Kak Popi. Oke, sekarang kita mau ngapain nih, Kak? Mau ibadah minggu, Kak. Oke, sekarang kita mau ibadah pelayanan anak di hari Minggu. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita nyanyi satu lagu. Iya, Kak. Kita nyanyi lagu apa, Kak Popi? Kita nyanyi lagu Kedua Tanganku, Kak. Berarti kita harus bangkit Berdiri, pakai gerakan adik-adik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah, tapi sebelumnya kita apa dulu? Saat Popi? teduh dulu, Kak. Oke, kakak persilahkan untuk adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghadap Allah. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak Popi? Lagu dari Kidung Ceria 177, Kak. Judulnya Di Pintumu Ku Datang. Berarti ada gayanya. Iya, Kak. Berarti kita bangkit berdiri. Kita siapin dulu pintunya. Iya, pintunya gimana Mana adik-adik? adik-adik pintunya? Oke. Iya. Di pintumu Ku datang dan mengetok, tok, tok. di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Di pintumu Ku datang dan mengetok, tok, tok. di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mengaku dosa, nanti dilanjutkan oleh kakak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai di hari Minggu ini. Terima kasih Engkau telah memberkati adik-adik kami. Kami juga mohon ampun untuk adik-adik kami yang sudah mengaku salah kepadamu. Biarlah apa yang adik-adik kami sudah
lakukan bisa membangun kembali kebaikan untuk adik-adik kami. Jika sebentar kami ingin memulai ibadah kami, ya Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertemuan hingga akhirnya, dan jauhkanlah dari roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kita nyanyi Dari Kirim Ceria nomor 337 Kak. Judulnya Kami Sebagai Anak-anak. kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kau Bapa penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam. Pemberitaan firman Tuhan. Oke, selamat Mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Pasti adik-adik semuanya sudah siap, bukan? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan mampukan kami Tuhan untuk menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang situasi yang sedang dialami oleh orang Samaria adik-adik. Pada saat itu orang Samaria sedang mengalami kelaparan adik-adik. Kira-kira kenapa ya adik-adik orang Samaria mengalami kelaparan? Orang Samaria mengalami kelaparan karena saat itu mereka sedang dikepung adik-adik oleh tentara Aram adik-adik. Dikepung oleh siapa adik-adik? Iya, tentara Aram. Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan makanan adik-adik. Di sisi lain adik-adik, ada 4 orang Samaria yang sedang sakit kusta adik-adik. Adik-adik ada yang tahu apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu adalah sakit yang berbahaya adik-adik. Sakit ini menyebabkan luka-luka di seluruh tubuh. Dan sakit ini bisa menular adik-adik. Karena itu 4 orang kusta ini tidak tinggal bersama-sama dengan orang Samaria yang lain di kota adik-adik. Mereka hanya dapat tinggal di gerbang kota saja. Dalam situasi kelaparan ini adik-adik, 4 orang kusta mencari-cari cara supaya mereka bisa mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Satu-satunya cara agar mereka bisa mendapatkan makanan adalah dengan mereka pergi ke kemah tentara Aram. Tetapi tentunya hal tersebut sangat berbahaya adik-adik bagi keselamatan 4 orang kusta. Namun 4 orang kusta tetap bertekad adik-adik untuk pergi ke kemah tentara Aram. Sesampainya 4 orang kusta di kemah tentara Aram adik-adik, keajaiban terjadi adik-adik. Kemah tentara Aram kosong adik-adik, tidak ada orang. Ternyata adik-adik, tentara Aram
sudah pergi adik-adik, sudah kabur. Karena mereka ketakutan adik-adik. Mereka mendengar suara kereta, suara kuda, dan suara tentara-tentara besar yang akan menyerang mereka. Padahal adik-adik, hal tersebut tidak ada adik-adik. Tidak ada orang yang akan menyerang mereka adik-adik. Itu ternyata adalah kuasa Tuhan adik-adik. Tuhan menolong mereka melalui cara tersebut. Sehingga pada akhirnya adik-adik 4 orang kusta bisa mendapatkan makanan adik-adik dari kemah tentara Aram. Mereka makan dengan lahap sekali adik-adik hingga mereka kenyang adik-adik. Lalu mereka teringat nih adik-adik akan saudara-saudara mereka yang berada di kota yang masih mengalami kondisi kelaparan adik-adik. Lalu adik-adik akhirnya mereka pergi adik-adik untuk memberitahukan berita bahagia ini bahwa tentara Aram sudah pergi adik-adik. Mereka memberitahu kepada penjaga pintu gerbang kota adik-adik. Lalu penjaga pintu gerbang memberitahu kepada semua orang Samaria adik-adik. Dan pada akhirnya adik-adik orang Samaria bebas dari kepungan tentara Aram dan mereka mendapatkan makanan. Adik-adik, sekarang kakak Popi punya video nih adik-adik. Mari kita lihat videonya adik-adik. Hari ini Mombi bersekolah. Mombi senang sekali bisa bertemu dengan teman-temannya. Waktu istirahat pun tiba. Saatnya makan bekal masing-masing yang dibawa dari rumah. Namun tiba-tiba, wah gawat, aku lupa membawa bekalku. Beru mencari-cari di dalam tasnya, tapi tetap tidak menemukan kotak bekal makannya. Sedangkan Mombi membuka kotak bekalnya sendiri. Mombi membawa roti lapis yang sudah dipotong menjadi 2 bagian. Lalu, Mombi memberikan 1 bagian roti lapis itu kepada Beru. Wah, Beru senang sekali. Nyam, nyam. Mombi dan Beru memakan roti lapis itu dengan lahap. Tak lupa, Beru mengucapkan terima kasih kepada Mombi. Nah adik-adik, tadi dalam video tersebut ada 1 orang tokoh yang lupa membawa bekal makanan adik-adik. Siapa ya nama tokoh tadi yang lupa membawa bekal makanan? Iya benar adik-adik, dia adalah Beru. Beru lupa membawa bekal makanan adik-adik. Tetapi ada 1 orang temannya yang baik hati adik-adik yang mau memberikan 1 roti yang ia punya kepada Beru. Siapa ya adik-adik tokoh yang mau memberikan makanan tadi? Iya adik-adik, ia adalah Mombi adik-adik. Mombi mau memberikan 1 roti yang ia punya kepada Beru. Nah adik-adik, dari cerita 4 orang kusta dan video yang tadi kita tonton adik-adik, kita mengetahui adik-adik bahwa Tuhan bisa menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pertolongan serta kebaikan Tuhan selalu nyata adik-adik dalam kehidupan kita. Banyak sekali loh adik-adik kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti contohnya kita bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terus kita diberikan kesehatan, kita bisa makan dan minum, kita bisa sekolah, kita punya orang tua yang baik, kita punya mainan yang bagus-bagus. Itu semua adalah berkat kebaikan Tuhan adik-adik, pemberian Tuhan bagi kehidupan kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau adik-adik berbagi kebaikan. Gimana sih adik-adik caranya berbagi kebaikan? Yaitu dengan cara kita menolong orang yang sedang kesusahan, terus membantu mama, membantu papa, kakak, adik. Terus juga kita bisa dengan cara memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan adik-adik, seperti yang dilakukan oleh Mombi tadi adik-adik. Mulai hari ini adik-adik, mari adik-adik kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbagi kebaikan kepada semua orang.
Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita respon Respon firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 205. Judulnya apa Kak Papi? Aku suka membagi. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Kita siapkan dulu persembahannya di tangan mana adik-adik? Di tangan kanan. Oke, jika sudah dipersiapkan persembahannya, mari kita nyanyi dari Kidung Ceria 279. Judulnya apa Kak Papi? Mintalah. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibuka. Maka pintu akan dibuka, dibuka bagimu. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa persembahan. Sebelum kita berdoa, mari adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah memberkati kami. Jika tadi adik-adik kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang diberikan adik-adik kami dapat membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengutusan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dari mana Kak Papi? Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269. Judulnya Tinggallah Tinggallah dalam dalam Yesus. Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, sekarang kita akan terima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih adik-adik. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.